Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, memasuki bulan September yang ceria ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya ceria. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di bulan Agustus selalu pada sakit batuk pilek, dan termasuk saya juga, mudah-mudahan di bulan September yang cerah ini semuanya sehat, semuanya bersemangat, dan semuanya baik-baik saja. Oke teman-teman, dan buat teman-teman yang mau perpanjangan SIM secara online, kali ini saya mau berbagi informasinya ya, cara-caranya, step by stepnya. Buat teman-teman yang mungkin lagi sibuk bekerja atau rumahnya jauh dari Satpas, ini solusi banget buat teman-teman yang mengalami kendala tersebut. Dan buat teman-teman yang misalnya masa berlaku SIM-nya udah tinggal 1 bulan nih, yuk segera melakukan perpanjangan secara online karena selain lebih murah dan pastinya bisa dilakukan 24 jam. Jadi fleksibel banget gitu. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM secara online tapi masih bingung, nih tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, karena saya akan menjelaskan step by stepnya secara detail supaya teman-teman gak bingung, dan supaya teman-teman yang mungkin kemarin ditolak atau gagal menjadi gak gagal lagi, menjadi berhasil tentunya. Oke teman-teman, jadi hal yang pertama yang harus dilakukan saat teman-teman akan melakukan perpanjangan SIM secara online adalah install aplikasinya terlebih dahulu, namanya Digital Korlantas Polri. Ini carinya di Play Store atau App Store ya. Jadi teman-teman langsung cari aja aplikasinya seperti ini, Digital Korlantas Polri, dan teman-teman bisa install langsung seperti teman-teman mau pakai aplikasi pada umumnya gitu, langsung diinstal aja. Nanti kalau udah selesai install dan teman-teman buka aplikasi tersebut, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman masukkan nomor handphone teman-teman ya, bisa XL, bisa Telkomsel, bisa Indosat, bisa juga Tri. Kalau yang nomor lain saya nggak tahu ya, karena yang disebutkan Digital Korlantas itu cuma 4 provider tersebut. Misalnya teman-teman punya nomor lain, ya bisa aja dicoba. Kalau nggak bisa ya kita tinggal ganti nomor yang disarankan oleh Digital Korlantas gitu. Jadi kita masukkan nomor handphone kita, kemudian nanti kita akan mendapatkan SMS verifikasi. Dan pastikan teman-teman punya pulsa karena ini berbayar. Satu SMS-nya itu Rp550 teman-teman. Kemudian nanti kalau udah selesai SMS verifikasinya, kita bisa langsung masukkan PIN untuk keamanan akun kita. Kemudian nanti akan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung lengkapi data supaya teman-teman akunnya itu lengkap ya. Lengkapi data ini, kita klik lengkapi data sekarang. Itu teman-teman bisa masukkan nomor NIK teman-teman, nama sesuai EKTP. Jadi nggak boleh pakai nama samaran ya, karena ini nanti urusannya untuk verifikasi dengan EKTP kita. Jadi kita harus menggunakan nama sesuai EKTP dan juga kita memasukkan nomor NIK kita. Kemudian nomor handphonenya tadi kan udah ya. Terus kemudian alamat email kita. Kemudian nanti kalau kita udah masukkan alamat email, maka kita akan mendapatkan email untuk aktivasi akun. Kita langsung buka emailnya aja dan kita bisa langsung aktivasi akun saya. Kemudian setelah kita klik aktivasi akun saya, maka kita berhasil untuk aktivasi akun. Dan inilah beranda Digital Korlantas yang sudah kita aktivasi, dan ini udah bisa kita lakukan perpanjangan SIM-nya ya teman-teman. Kemudian untuk melakukan perpanjangan SIM-nya, teman-teman bisa langsung klik SIM ini ya, SIM. Di sini kan menunya ada SIM, STNK dan lain-lain. Tapi yang bisa digunakan ini masih SIM aja teman-teman ya. Dan SIM pun ini di sini ada SIM baru, perpanjangan SIM gitu ya. Kita masih bisa menggunakan perpanjangan SIM aja. Untuk yang lain-lain, menu-menu yang lain ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum bisa dilakukan. Buat teman-teman yang mau mengajukan SIM baru, sebaiknya langsung datang ke Satpas, karena ini nggak bisa untuk melakukan pengajuan SIM baru ya, hanya untuk perpanjangan. Dan perpanjangan ini hanya untuk SIM A dan juga SIM C aja teman-teman ya. Untuk SIM selain itu nggak bisa. Misalnya kemarin ada yang tanya SIM B2 gimana, B1 gimana, nggak bisa. Hanya untuk SIM A dan SIM C aja.
Oke, kemudian kita langsung klik aja perpanjangan SIM. Kemudian nanti setelah itu, nah ini syarat-syarat perpanjangan SIM secara online. Teman-teman bisa baca secara seksama supaya teman-teman tahu apa sih syarat-syarat perpanjangan SIM secara online itu, supaya teman-teman nanti nggak gagal. Karena ini untuk syarat-syarat perpanjangan SIM ini sangat menentukan sekali apakah kita bisa berhasil ataupun gagal atau ditolak ya teman-teman. Kalau misalnya syarat-syarat kita ini udah benar, tapi pada saat kita pengajuan itu ternyata sama Satpas pilihan kita tuh nggak diproses-proses, itu nggak masalah teman-teman. Pengajuan kita akan tetap diproses jika persyaratannya benar. Tapi kalau persyaratan kita salah, ada yang kurang betul, maka pengajuan kita itu akan ditolak dan kita nggak bisa pengajuan ulang karena masa berlaku kita udah habis masa berlaku SIM-nya. Jadi usahakan teman-teman baca syarat-syarat perpanjangan SIM ini dengan baik supaya teman-teman benar-benar paham, benar-benar nggak salah tangkap gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa langsung siapkan foto fisik eKTP, foto fisik SIM lama, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan juga pas foto. Semua ini bisa difoto menggunakan handphone langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung foto aja kayak gitu, dan usahakan sejelas mungkin untuk KTP dan juga SIM, usahakan nomornya itu kelihatan teman-teman. Karena ini nanti kalau misalnya sampai nggak kelihatan nomornya, itu bisa-bisa pengajuan teman-teman itu ditolak karena datanya nggak valid gitu ya. Jadi usahakan sejelas mungkin gitu. Kemudian untuk syarat upload pas foto ini juga ada syaratnya ya. Untuk resolusinya itu 480 x 640 pixel. Kemudian teman-teman nggak boleh pakai kacamata, tidak boleh menggunakan hijab warna biru karena backgroundnya itu harus warna biru, background fotonya. Buat teman-teman yang mungkin yang masih bingung gimana cara ganti backgroundnya, teman-teman bisa cari video saya cara ganti background untuk perpanjangan SIM online gitu. Teman-teman bisa cari di akun saya. Pokoknya di akun saya itu teman-teman, di channel Evi Wahyu, teman-teman ubek-ubek aja. Di situ udah saya jelaskan secara rinci dan juga lengkap cara-cara perpanjangan SIM secara online. Bahkan kendala-kendalanya itu di situ udah saya jelaskan. Jadi teman-teman yang mau kepo-kepo silahkan ke channel Evi Wahyu dan jangan lupa subscribe tentunya. Oke, dan teman-teman juga tidak boleh menggunakan penutup kepala seperti topi atau peci. Jadi harus jelas gitu ya, dan fotonya harus menghadap ke depan. Untuk teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM online ini harus melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi dulu, dan ini semuanya bisa dilakukan secara online. Nanti setelah ini saya jelaskan step by stepnya cara tes kesehatan dan juga tes psikologi secara online. Jadi teman-teman jangan skip ya. Banyak sekali ya teman-teman itu yang komen, yang bertanya-tanya, mungkin nggak lihat dulu videonya kali ya. Jadi saran saya tolong lihat dulu videonya supaya teman-teman itu paham gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih nggak paham, teman-teman masih tetap boleh tanya, insya Allah akan saya jawab. Oke, dan untuk jam operasional Satpasnya ini hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 15. Jika teman-teman itu mengajukan perpanjangannya di luar jam itu, maka pengajuannya akan diproses hari berikutnya. Dan untuk lama tidaknya Satpas ini setiap Satpas berbeda ya teman-teman. Jadi tergantung Satpasnya. Ada juga Satpas yang cepat dan ada juga Satpas yang lama. Kalau yang cepat itu teman-teman bisa sehari langsung dikirim SIM-nya itu. Tapi kalau yang lama bisa berbulan-bulan. Nah, gimana cara kita kepo? Ya biasanya di komen-komen video saya itu banyak disebutkan mana yang cepet, mana yang lama gitu. Dan biasanya juga saya rilis video mana aja sih Satpas yang sekarang sedang antri banget. Jadi teman-teman hindarilah Satpas-Satpas tersebut. Jadi sering-sering kepo dulu kalau mau melakukan perpanjangan SIM secara online ya. Dan SIM ini dapat diperpanjang 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Tapi kalau saran saya teman-teman, sebaiknya sebulan sebelum masa berlaku SIM habis itu teman-teman melakukan pengajuan perpanjangan. Kalau 90 hari itu masih terlalu lama ya, karena nanti urusannya sama masa berlaku SIM. Karena masa berlaku SIM itu sekarang udah nggak ngikutin tanggal lahir kita lagi, tapi sesuai dengan pengajuan kita. Kalau kita mengajukannya 90 hari sebelum tanggal masa berlaku, nanti kita rugi dong 3 bulan. Kalau misalnya sebulan sebelumnya oke lah, nggak apa-apa, cuman sebulan gitu. Jaga-jaga kalau misalnya Satpasnya lama, kita masih ada waktu 1 bulan. Tapi kalau kita terlalu mepet, sebenarnya bisa aja teman-teman, tapi itu sangat beresiko gitu. Jangan-jangan kalau nanti Satpasnya lama, teman-teman bisa-bisa ditolak gitu pengajuannya. Dan kalau udah ditolak, maka teman-teman nggak bisa mengajukan perpanjangan lagi karena masa berlaku SIM-nya habis. Harus bikin baru gitu. Kalau bikin baru, aduh, prosesnya pasti ribet banget gitu. Oke.
Untuk SIM yang masa berlakunya habis tadi udah saya bilang kalau harus bikin baru ya, nggak bisa diperpanjang, dan teman-teman harus menyiapkan data rekening pengembalian ini untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya SIM teman-teman ditolak itu uangnya akan dikembalikan di rekening pengembalian ini. Setelah ini saya jelaskan yang lebih rinci lagi tentang rekening pengembalian. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa melengkapi data EKTP kita seperti ini. Terus kemudian kita bisa melengkapi data SIM. Kita mau perpanjangan SIM apa nih? SIM A atau SIM C? Kalau misalnya SIM A ya klik aja SIM A, kalau SIM C ya klik aja SIM C. Dan untuk perpanjangan dua-duanya ini bisa teman-teman ya, tapi pengajuannya itu harus tetap satu-satu. Tapi untuk tes psikologi sama tes kesehatannya cukup satu kali aja. Jadi misalnya nih teman-teman itu pengajuan SIM A duluan, pilih Satpas A gitu, atau saya sebutkan aja misalnya Satpas Surabaya gitu. Nanti untuk pengajuan SIM C-nya teman-teman bisa ambil Satpas yang lain, misalnya Satpas Bali gitu, boleh gitu. Tapi ya itu kelemahannya di sini kita ongkirnya jadi double gitu, nggak bisa langsung sekalian gitu teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tapi ini tetap jauh lebih murah dibandingkan kita melakukan perpanjangan secara offline. Karena untuk tes kesehatan ini gratis ya teman-teman, dan juga untuk tes psikologinya juga murah banget, cuma 37.000. Setelah kita memasukkan golongan SIM yang akan kita perpanjang, kita bisa isi nomor SIM kita, nomor SIM lama kita ya, kita isi di situ. Kemudian selanjutnya kita bisa unggah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan tadi ya, seperti foto fisik EKTP, foto fisik SIM lama, foto tanda tangan, dan juga pas foto. Dan juga untuk tanda tangan ini teman-teman, jangan teman-teman tanda tangan dan di bawahnya dikasih nama gitu ya. Jadi tanda tangan ya udah tanda tangan aja gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung lanjut. Kalau udah teman-teman unggah ya data-datanya ini, teman-teman bisa klik lanjutkan. Kalau misalnya di sini itu ternyata teman-teman unggah datanya susah banget, teman-teman cek kembali apakah file-file teman-teman itu udah benar atau belum gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata masih susah, teman-teman bisa coba clear change terlebih dahulu dan keluar dulu dari aplikasinya, dan kemudian nanti coba masuk lagi. Jadi tetap harus sabar, coba-coba terus ya. Misalnya teman-teman nggak sabar untuk melakukan perpanjangan SIM secara online ini, saran saya sebaiknya teman-teman melakukan perpanjangan SIM di SIM keliling aja atau langsung datang ke Satpas. Karena untuk perpanjangan SIM secara online ini memang lebih murah, lebih gampang kalau menurut saya, tapi memang harus lebih sabar gitu teman-teman. Kemudian nanti setelah kita isi data-datanya tadi, kita melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi. Dan untuk tes kesehatannya ini teman-teman bisa di erikes.id, langsung diketik aja di Google gitu misalnya erikes.id bisa, atau teman-teman bisa klik link ini erikes.id yang di persyaratan tadi. Kemudian untuk tes psikologinya di EPSI, ini langsung diketik di Google juga bisa EPSI gitu. Oke, kita lakukan tes kesehatan terlebih dahulu ya teman-teman, nanti kita jelaskan untuk tes psikologinya. Nah untuk tes kesehatan kita klik aja tadi linknya erikes.id, kemudian kita ikuti aja alurnya dan kita bisa klik mulai sekarang. Kemudian kita isi data-data ini untuk pendaftaran akunnya terlebih dahulu ya. Jadi kita daftar akunnya terlebih dahulu. Sama kayak digital Korlantas tadi kan kita juga harus daftar aplikasinya. Ini juga kita harus daftar. Jadi kalau untuk perpanjangan SIM secara online ini aplikasinya ada 3 ya yang digunakan, digital Korlantas, Erikes, dan juga EPSI. Masing-masing ini beda-beda. Jadi nggak cuma satu digital Korlantas aja itu enggak. Jadi ada 3 aplikasi. Jadi kita harus daftar dulu. Karena kita belum punya akunnya ya, kita daftar. Kemarin Mbak ada yang tanya juga, gimana kalau kita daftarin orang lain? Ya bisa aja kita daftarin orang lain, tapi orang lainnya juga harus ada di situ karena kita perlu untuk verifikasi identitas teman-teman. Ini kita verifikasi identitas dulu. Kalau mau tes kesehatan dengan foto selfie gitu, kita masukkan nik kita, nanti kita melakukan verifikasi gitu, mencocokkan data-datanya apakah udah benar. Nanti kalau udah benar kita langsung bisa isi formulir daftar riwayat kesehatannya. Ya, ada nik, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Nah di bagian pendidikan dan juga pekerjaan ini banyak yang bilang katanya nggak bisa diganti. Nah kalau punya saya ini dulu kemarin ya bisa diganti teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa diganti, coba deh clear change terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa, saya rasa ini nggak terlalu bermasalah ya, karena untuk pendidikan ini kan nggak dicantumkan di halaman depan gitu. Cuman kalau untuk pekerjaan ini yang dicantumkan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa itu sangat nggak boleh, sangat berpengaruh untuk pekerjaan ini, teman-teman sebaiknya melakukan perpanjangan langsung ke Satpas. Tapi kalau misalnya
kalau saya ya ngerasa ya udahlah nggak penting gitu, karena saya apa-apa biasanya pakai KTP aja. Masalah pekerjaan nggak masalah gitu. Ya udah nggak masalah gitu. Teman-teman bisa langsung lanjutkan, walaupun untuk pendidikan dan juga pekerjaan ini nggak bisa diklik, nggak bisa diganti. Ya udah nggak apa-apa, ngikutin eKTP aja gitu. Ya nggak apa-apa. Kemudian ini untuk jenis SIM-nya kita bisa klik perpanjangan. Untuk golongan SIM-nya nanti kalau untuk perpanjangan 2 SIM teman-teman di situ ada pilihannya untuk SIM A dan SIM C gitu ada. Kemudian ini teman-teman yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu pemilihan vaskes atau dokter. Teman-teman ini saya sarankan pilih Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Pusat. Siapapun Anda, dimanapun rumah Anda, pilih Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pusdokes Polri, karena itu gratis dan bisa dilakukan secara online. Teman-teman kalau pilih satpas lain biasanya itu harus datang ke satpasnya. Sebenarnya nggak hanya Kota Jakarta Pusat aja sih yang bisa gratis dan online, ada beberapa, cuman di video ini saya tekankan untuk pilih Jakarta Pusat supaya teman-teman bisa gratis dan online ya. Dan untuk tanggal kedatangannya teman-teman bisa isi tanggal sekarang, karena ini soal-soalnya juga gampang banget ya, cuman isi kondisi teman-teman saat ini aja gitu. Jadi tanggal kedatangannya langsung diisi tanggal sekarang aja dan lanjut. Setuju, maka teman-teman langsung bisa melakukan tes kesehatannya dengan mengisi data-datanya seperti ini teman-teman. Teman-teman isi aja sesuai dengan kondisi teman-teman. Ya, karena ini tes kesehatan, usahakan isinya yang sehat-sehat supaya lolos ya. Kemudian ini untuk fisik dan perawakannya, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Nah, di golongan darah ini kemarin juga ada yang tanya, gimana kalau kita nggak tahu golongan darah kita? Waduh, ya harusnya tes ya teman-teman, karena ini nanti golongan darah kan juga dipasang di SIM kita ya, penting banget. Tapi kalau misalnya teman-teman isi asal-asalan aja ya nggak masalah, tetap lolos aja. Tapi saran saya kalau misalnya pengen tahu golongan darah kita ya kita harus cek sih, gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman isi asal-asalan aja tetap bisa kok. Kemudian setelah kita selesai tes kesehatannya maka akan tercentang ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita harus melakukan tes psikologi. Tes psikologi ini kita bisa klik di Appsi ini ya. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Di Appsi ini juga kita harus daftar kayak di Erikes tadi ya teman-teman, karena ini juga aplikasi gitu kan, aplikasi tersendiri. Jadi kita daftar dulu sesuai dengan eKTP kita, dan emailnya pastikan sesuai dengan email digital Korlantas. Soalnya nanti itu akan terhubung gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu klik apa-apa lagi, udah otomatis udah terhubung sendiri gitu. Oke, setelah kita daftar, kita bisa langsung melakukan tes psikologi SIM. Dan untuk tes psikologi SIM ini harganya 37.500 ya teman-teman. Ini bisa berlaku sampai 6 bulan. Di Appsi ini dikatakan 6 bulan, itu di bawah itu ya tulisannya 6 bulan. Tapi kalau digital Korlantas bilang hanya berlaku 60 hari gitu. Dan untuk Appsi ini bisa digunakan untuk perpanjangan SIM secara offline juga ya, nggak hanya online aja. Jadi teman-teman kalau mau melakukan perpanjangan SIM secara offline, bisa juga melakukan tes psikologinya secara online. Jadi biar nggak antri gitu, pengen lebih murah dan nggak antri, bisa melakukan tes psikologi secara online. Kemudian nanti hasilnya teman-teman print, bawa ke satpas, itu bisa berlaku 60 hari ya katanya digital Korlantas. Nanti setelah itu teman-teman bisa klik tes psikologi. Oh iya, saya ingatkan lagi ya teman-teman, tes psikologi ini nggak sama dengan tes kesehatan yang soalnya bisa dikerjakan 5 menit gitu pertanyaannya. Kalau tes psikologi ini kita harus mempersiapkan waktu yang luang gitu, yang agak banyak, karena soalnya banyak banget, ada ratusan teman-teman. Memang soalnya itu gampang banget, tapi ada waktu yang berjalan. Kalau misalnya kita itu lagi nggak tenang, grogi banget kan. Kayak waktu saya itu sedang mengerjakan itu sambil ngomong 3 anak teman-teman. Waduh, saya keteteran banget. Untung aja saya masih lolos waktu itu. Tapi beneran waktu itu saya keteteran banget karena ada waktunya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan tes psikologi, siapkan waktu khusus supaya teman-teman bisa tes secara tenang gitu, supaya nggak tekanan batin. Karena soalnya ratusan, gak cuma 100, banyak pokoknya soalnya. Oke, kalau kita mau melakukan tes psikologi, kita bisa klik dulu untuk beli vouchernya ya. Kita beli vouchernya dulu, kita klik yang hijau-hijau di bawah itu ya. Nanti kita bisa bayarnya pakai OVO dan atau kirim ke virtual account BNI. Teman-teman bisa beli sebesar 37.500. Nah,
Kemudian setelah beli nanti langsung kita bisa langsung tes. Tapi itu tadi ya, pesan saya cari waktu yang luang, yang tenang gitu supaya teman-teman bisa tes dengan baik dan benar. Kemudian teman-teman kalau pengen tahu gimana aja soalnya, teman-teman bisa kepo di channel saya khusus tentang tes psikologi. Di situ ada, udah saya jelaskan dan ada contoh soalnya juga. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dulu, walaupun soalnya gampang, tapi kalau kita nggak pernah kan kita takutnya nanti bingung kan. Jadi teman-teman bisa cek di akun saya, channel Evi Wahyu. Nah, nanti kalau udah selesai gini teman-teman, memenuhi syarat gitu. Kemudian kalau udah memenuhi syarat, maka ini akan tercentang semuanya, hasil tes kesehatan dan juga hasil tes psikologinya. Kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, di situ kita sekarang di tahap untuk pilih lokasi Satpas. Ini sangat menentukan sekali teman-teman. Menentukan sekali gagal dan tidaknya perpanjangan SIM kita, lama dan tidaknya perpanjangan SIM kita. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih Satpas ya. Jadi saran saya teman-teman kalau mau melakukan perpanjangan, kepo-kepo dulu Satpas mana yang cepat, mana yang lama, oke? Ini teman-teman bisa pilih Satpas sesuai dengan pilihan teman-teman ya, bebas seluruh Indonesia. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa pilih Satpas di mana aja. Ada pilihannya itu 54 Satpas ya, jadi teman-teman bisa pilih di mana aja. Oke, kemudian nanti kalau di pemilihan Satpas ini ternyata loadingnya lama banget, teman-teman sabar dulu. Teman-teman bisa clear change atau coba-coba lagi secara berkala, oke? Kemudian klik lanjut. Nanti di tahap ini adalah pengisian nomor rekening pengembalian. Ini tujuannya untuk nanti jaga-jaga kalau SIM kita ditolak, maka uangnya akan dikembalikan ke nomor rekening pengembalian ini. Tapi untuk pengembaliannya ini nggak full ya teman-teman, dipotong 10.000 dan juga 6.500 jika rekening teman-teman bukan BNI. Oke, kemudian setelah itu nanti ada yang bilang juga teman-teman, di rekening pengembalian ini katanya loadingnya lama banget. Ini teman-teman sabar juga, clear change terlebih dahulu, coba secara berkala ya. Kalau masih mentok nggak bisa, teman-teman bisa coba dengan HP lain. Dan untuk nomor rekening pengembalian ini nggak harus nomor rekening pribadi teman-teman ya, bisa menggunakan nomor rekening orang lain gitu. Boleh pinjam punya orang tua, suami atau siapapun boleh. Oke, jadi teman-teman bisa isi nomor rekening pengembalian. Setelah itu ini adalah pengiriman. Untuk pilihannya itu bisa diambil, bisa diwakilkan dan juga dikirim. Kalau saya ini pilih dikirim. Kalau misalnya teman-teman Satpasnya deket, bisa aja langsung ke ambil ke Satpasnya. Dan ini pastinya gratis ongkir ya kalau ambil ke Satpas. Tapi karena Satpasnya itu jauh dari saya pilih dikirim. Jadi dikirimnya pakai Pos Indonesia gitu. Dan ini kita isi alamat pengirimannya ya teman-teman. Untuk alamat pengirimannya ini boleh berbeda dari alamat KTP kita teman-teman. Ini bisa dikirim ke kantor, misalnya di rumah nggak ada orang, atau dikirim ke rumah orang tua atau kerabat gitu boleh. Nah, kita isi aja alamat kita. Tapi teman-teman ini ada kendalanya teman-teman. Saat kita mengisi jenis pengiriman, ternyata pada saat kita isi jenis pengirimannya, ternyata malah gagal not found. Gimana caranya? Ini ada solusinya teman-teman. Tenang, jangan panik ya. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya kayak gini, ini ada solusinya. Teman-teman bisa pancing terlebih dahulu ini teman-teman. Ini bukan memancing ikan, tapi memancing alamat pengirimannya. Jadi teman-teman pancing dulu di kecamatannya. Misalnya waktu itu saya kan alamatnya saya tinggal di Kuta Selatan. Di kecamatan Kuta Selatan ini ternyata nggak support dengan PT Pos Indonesia pengirimannya. Dari waktu itu saya ambil dari Surabaya ya. Jadi Surabaya ke sini tuh ternyata nggak bisa. Kurang update gitulah kasarnya gitu. Kemudian saya coba isi kecamatan alamat saya itu saya pancing dengan alamat teman saya. Waktu itu saya pinjam alamat teman saya. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu. Coba-coba alamat lain yang kecamatannya support. Jadi kalau misalnya masih gagal, coba lagi kayak gitu. Saya coba waktu itu pinjam alamat teman saya. Ternyata malah bisa teman-teman. Setelah tidak gagal not found lagi, saya ganti jenis pengirimannya terlebih dahulu. Saya waktu itu pilih Express. Dan harga Express sama reguler itu harganya nggak terlalu jauh teman-teman. Jadi saya pilih Express supaya lebih cepet gitu. Saya udah nggak sabar banget untuk ketemu SIM saya. Lebay. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman bisa ganti jenis pengirimannya udah nggak gagal not found lagi, teman-teman kembalikan kecamatan yang pancingan tadi ke kecamatan teman-teman, ke kecamatan yang bener. Nanti kalau misalnya ternyata masih gagal not found juga, ya teman-teman bisa pilih
untuk dikirim ke rumah kerabat aja. Tapi kalau punya saya waktu itu berhasil teman-teman, saya bisa dan udah gak gagal no phone lagi, SIM-nya dikirim ke rumah saya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ternyata kecamatan kita itu nggak ada di pilihan tersebut? Ya, kalau teman-teman nggak bisa, kecamatannya itu nggak ada, saran dari Digital Korlantas itu bilang katanya teman-teman harus pilih kecamatan terdekat dari rumah teman-teman. Nanti di alamatnya ini yang ketik manual ini teman-teman tulis secara detail alamat teman-teman. Jadi kita pinjem alamat kecamatan terdekat gitu yang support. Kemudian nanti alamatnya kita tulis alamat kita aja sedetail-detailnya, itu pasti terkirim. Itu katanya Digital Korlantas, bukan kata saya ya teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ini adalah konfirmasi data. Kita cek lagi apakah udah bener nih apa yang udah kita input tadi itu, nama, nick dan segala macamnya, tanggal lahir, nomor handphone, alamat pengirimnya apakah udah sesuai. Nanti kalau kita udah sesuai, kita bisa langsung simpan data. Kalau misalnya di bagian simpan data ini susah, ternyata ada tulisan tidak lengkap atau apa, teman-teman cek lagi, biasanya tentang alamatnya, kode posnya dan lain sebagainya. Pokoknya itu pasti ada sesuatu hal yang salah gitu. Jadi teman-teman cek-cek lagi. Kalau misalnya masih loadingnya lama apa gimana gitu, ya memang harus sabar. Bisa coba clear change terlebih dahulu kayak gitu. Pokoknya coba aja secara berkala, ini pasti bisa kok. Jadi teman-teman jangan menyerah terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa melakukan pembayarannya itu ke BNI virtual account. Jadi teman-teman harus transfer ke BNI, tapi ini juga bisa ditransfer dari bank lain juga ya. Dan untuk biaya SIM-nya itu teman-teman, untuk SIM C itu 75.000, biaya layanannya 10.000 dan saya kena ongkir 29.000. Nanti rinciannya saya tulis di description box. Jadi teman-teman bisa tulis baca di situ. Dan untuk link-link video lain juga ada di description box. Jadi teman-teman nanti bisa cek deskripsinya ya. Oke, ini jadi saya totalnya itu kemarin habis 150-an gitu kayaknya teman-teman ya. Sama tes psikologinya juga. Untuk tes kesehatannya kan gratis. Nanti kita bisa langsung melakukan pembayaran. Untuk pembayarannya ini 24 jam ya teman-teman. Kalau lebih dari itu maka otomatis SIM kita gagal, otomatis gagal gitu ya. Jadi kita harus melakukan pengajuan ulang gitu. Nanti upload lagi dari awal lagi gitu. Jadi usahakan sebelum 24 jam teman-teman harus segera bayar. Dan jangan lupa ini langsung di screenshot teman-teman. Nanti kalau misalnya nggak di screenshot, teman-teman masuk lagi, maka akan tulisannya sesi pembayaran habis. Nah gimana kalau udah kayak gitu? Teman-teman bisa coba cek email, karena biasanya tagihannya itu dikirimkan ke email kita. Tapi kalau ternyata di email kita tuh nggak ada tagihannya, gimana dong? Ya udah, kita harus menelan kenyataan bahwa kita harus nunggu 1 kali 24 jam supaya perpanjangan yang ini tuh gagal otomatis gitu, dan kita harus melakukan perpanjangan ulang, pengajuan ulang gitu teman-teman. Jadi langsung di screenshot aja biar kita tahu nomor virtual account BNI-nya untuk kode pembayaran kita gitu. Jangan sampai kita lebih dari 24 jam gitu, supaya kita bisa segera berhasil melakukan pembayaran. Nanti kalau udah berhasil melakukan pembayarannya, maka progres kita adalah 40%. Nanti kalau udah 40% ini belum aman ya, ini masih selesai bayar aja. Nanti kalau udah 50% udah diproses, itu berarti udah aman teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir lagi, walaupun masa berlaku SIM teman-teman habis, nggak masalah. Walaupun SIM-nya belum nyampe rumah, nggak masalah, itu udah aman banget kalau udah 50%. Nanti kalau udah 80% berarti SIM teman-teman udah dikirim. Nah, di preview ini banyak yang tanya kenapa masa berlakunya nggak nambah 5 tahun. Teman-teman, ini cuma preview sementara, jadi teman-teman nggak usah galau lagi. Jadinya nanti SIM-nya aslinya udah otomatis nambah 5 tahun gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu galau. Nanti kalau udah dikirim SIM-nya dan udah muncul resmi, berarti teman-teman bisa cek udah nyampe mana sih SIM-nya gitu. Langsung copy resinya untuk cek di di webnya POS gitu. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Nanti kalau udah selesai, maka teman-teman bisa melakukan survei kepuasan pelanggan. Dan oke, transaksi selesai 100% ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya mau melakukan pembayarannya itu bingung, teman-teman bisa coba pakai Flip. Karena saya waktu itu juga pakai Flip. Cara bayarnya pakai Flip udah ada di video saya juga. Teman-teman kepo-kepo gimana cara bayar pakai Flip. Oke, jadi ini SIM saya udah datang akhirnya teman-teman, dan saya senang sekali akhirnya SIM saya datang, karena saya itu selain satpasnya jauh, saya itu nggak mungkin banget untuk melakukan perpanjangan SIM karena saya punya 3 anak kecil-kecil banget. Jadi waktu itu
ribet banget harus ke sana. Alhamdulillah ada perpanjangan SIM secara online ini, jadi saya bisa melakukan kapan aja dan nggak perlu kemana-mana, udah di rumah aja, SIM-nya udah dikirim ke rumah. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang melakukan perpanjangan SIM secara online juga semoga berhasil ya. Misalnya teman-teman masih bingung, ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan, langsung aja komen di bawah ini. Kalau saya tahu pasti akan saya jawab. Kalau misalnya saya nggak tahu, insya Allah akan saya coba cari tahu juga. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Bye-bye. Semoga sehat selalu ya. Bye-bye.